Nah, caranya gimana biar dunianya itu berdatangan? Mau ini larang lagi, mau ndak? Wani piro? Ini mahal. Dunia menghampiri, dunia berdatangan, dunia berdatangan. Dunia ki macam-macam loh. Dunia ki macam-macam. Nah, ini kalau saya jelaskan lebih lanjut, jangan, nanti sesi khusus itu ya. Dunia itu macam-macam, itu sesi khusus, clue-nya begitu. Tapi dunia akan berdatangan. Duit itu cuma bagian, salah satu bagian dunia. Salah satu bagian dunia. Dunia itu macam-macam. Nah, kita sudah dikasih resepnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sepele, mudah, simple, gak ruwet. Resep sugih, asli sugih bener ini. Mau ndak? Ini saya begitu mengkampanyekan cara sugih ini, karena saya udah capek dikelui orang-orang melarat. Beb, hidup kok seperti ini ya Beb. Beb, kepala saya udah hampir pecah Beb, pusing tuh. Beb, cari duit kok begini ya Beb ya. Beb, gimana ya Beb ya, biar cukup semuanya gimana ya Beb, Ustadz, Pak, macam-macam. Sebutan saya itu macam-macam. Kadang dipanggil Pak, kadang dipanggil Beb, kadang dipanggil Ustadz. Jarang yang manggil Mas. Mas, wah lara, wah. Itu kalau ada yang manggil Mas tak kasih hadiah itu. Jarang yang ada ya Beb, Ustadz, Pak, Beb, Ustadz, Pak. Saya nunggu-nunggu Mas, gak ketemu. Ya gak ketemu. Oke. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi hamnya, semangatnya, tujuannya, cita-citanya. Selesai. Kuncinya di situ. Kita lanjutkan hadisnya nanti. Ini kalau dilanjutkan nanti nggak mudeng. Paham ini dulu. Sorry ya, jujur. Cita-cita kita, cita-cita Anda selama ini akhirat atau punya dunia? Jangan gaya jujur saya, jujur. Contoh ya, kerja di pagi hari, pulang di malam hari, selama setahun, di kepalanya itu apa yang ada? Duit atau duit? Duit atau uang? Uang atau money? Money atau harta? Harta. Buat apa? Punya A, punya B, punya C, punya D sampai Z, betul? Punya E to Z, punya A sampai Z, benar begitu? Berarti yang menjadi semangatnya keluar ke pasar adalah A sampai Z. Yang menjadi semangatnya pergi ke toko adalah A sampai Z. Yang jadi semangatnya ya untuk dia pergi ke mana lagi lah, ke hutan adalah A sampai Z. Yang jadi semangatnya dia pergi ke luar negeri adalah A sampai Z. Biar bisa beli ini, biar bisa beli itu, biar hidup layak, bla 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 bla. Semua itu semangatnya adalah dunia. Semangatnya adalah kehidupan yang nyaman. Semangatnya adalah kehidupan yang enak. Keluar pagi yang dipikir adalah dunia. Pulang dari kerja yang dipikir adalah dunia. Saat kerja yang dipikir adalah dunia. Orang yang seperti ini tidak akan pernah sugih. Tidak akan pernah sugih. Tapi lain kalau orang yang hammuhu, tujuannya, cita-citanya, hasratnya, semangat hidupnya akhirat. Masya Allah. Pagi-pagi udah ngomong sama istrinya, tahun depan haji yuk. Istrinya ngomong, duit itu ganti, uang dari mana, daftar aja belum, tahun depan haji. Suami yang jawab, jangan kamu batasi kuasa ilahi dengan pikiranmu sendiri. Weh, istrinya nanya, kamu kok pinter ngomong, dapat dari mana? Jawabannya YouTube Habib Novel. Wah, ternyata copy paste. Masya Allah, udah semangatnya lain. Semangatnya tahun depan berangkat haji. Terus ngomong sama istrinya, berhubung tahun depan itu masih jauh, sekarang saja kita melakukan sesuatu yang lebih dari haji. Apa itu Mas? Ya, menyenangkan orang tua. Yuk kita berangkat kantor, kerja, mampir rumah bapak ibu, sungkem cium tangan.
ridhonya Allah. Wah nikmat, mangkat kantor diridhoi Allah. Yuk dek, ayo siap mas, masya Allah. Jadi berangkat kantor semangatnya akhirat. Mirip jenengan? Mirip. Semangatnya akhirat. Ya, kemudian ke kantor, pikirannya gimana caranya ya, teman saya satu kantor tuh yang belum sholat tuh di pojok sana, itu teman satu kantor kok belum sholat, ya Allah kesian gitu ya, yang duduk di pojok sana umur udah 50 tahun kok belum sholat, ya Allah gimana caranya. Jadi dia di rumah tuh mikir kantor, bukan mikir kerjaan yang dipikir, tapi mikir konconnya yang ngurung sholat. Masya Allah. Sampai di kantor dia kerja yang dipikir, ya Allah ini amanah darimu ya Allah, ini amanat darimu, ini setiap detik ini ibadah nih, Masya Allah akan saya nikmati ibadah, saya lagi ibadah, pikirannya akhirat semua, pikirannya akhirat semua. Lah yang model begini nih yang akan sugihnya gampang. Lah kita yang model bagaimana? Nah, jujur pada diri sendiri, kalau jujur nanti bisa memperbaiki diri, tapi kalau nggak jujur nggak bisa memperbaiki diri. Kemana semangatnya? Jadi orang yang semangatnya akhirat tuh kelihatan dari responnya ketika melihat sesuatu. Ya, melihat sesuatu. Contoh, ingat seorang ulama yang 3 orang ulama duduk, terus ada orang jualan permen tuh, sa'tar bir. Yang satu Allah, yang satu Allah, yang satu Allah, semua zikir gitu. Tanya tuh sama orang, kamu tadi ada orang jual permen kok begitu mengagungkan Allah gitu, dodolan permen. Saya tuh dengar begini kalimatnya dia tadi, is'a tara birri, karena ulama yang nomor 1 baru sergep-sergepnya ibadah, semangat-semangatnya ibadah. Is'a tara birri, berusahalah kamu akan melihat kebaikanku, kata Allah begitu. Jadi saya mau sungguh-sungguh ibadah di sini. Padahal sa'tar bir. Yang satu dengarnya ya saufa tara birri, sudah ahli ibadah, sebentar lagi kamu akan melihat kebaikanku. Nah, yang satu sudah ibadah puluhan tahun, sudah nyampe ke ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengarnya lain, ma'ausa birri, betapa luas kebaikannya Allah Ta'ala, lagi merasakan nikmatnya kebaikannya Allah Ta'ala. Tiga manusia ini dengar orang jual permen itu langsung akhirat. Nah kalau jenengan dengar orang jual permen, akhirat atau mulut? Yang mana ini? Contoh ya, dengar orang jual, ya dengar orang jual roti, kepala kita langsung message coklat, selai kacang, ya, selai nanas, kopi atau teh, ya. Kemudian di pinggir kolam renang, seruput, celup, enak. Kita, lah ini makom al-gragasu. Kepala kita masih kepala geragas, pengen makan, ya pengen makan. Beda kalau orang yang udah makomnya tuh hamnya akhirat, roti, langsung, ya Allah jam segini bapak ini masih jualan roti, ya laku ndak rotinya, dia kalau pulang nggak bawa uang buat keluarganya kesian, kira-kira cukup ndak nih hasil jual rotinya dari tadi nih untuk jadi bayar modalnya, cukup atau tidak? Langsung bapak roti, beli 10, bukan untuk dimakan, pikirannya apa? Pengen nolong orang tersebut. Anda yang mana? Bedanya jauh atau tipis? Jauh atau tipis? Jauh. Nah orang yang kedua itu nanti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW, uripe pena. Lah yang pertama yang ngono ruwet, hidupnya ruwet. Kenapa? Man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi semangatnya, tujuannya, pola pikirnya itu akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah menjadikan kekayaan itu terletak dalam hatinya. Sugih hati ini itu, ya sugih hatinya selalu merasa puas, merasa cukup, tidak pernah merasa kurang. Perkara dia nambah Allah yang kasih, Allah yang kasih, tapi dia merasa cukup. Kayak pit cukup, kayak mobil cukup, kayak pesawat
Cukup. Nggak ada bedanya. Sehingga kalau pesawatnya hilang ganti mobil lagi, nggak pernah hatinya berubah. Mobilnya hilang ganti motor lagi, nggak pernah hatinya berubah. Motornya hilang ganti jalan kaki, hatinya tetap sama. Nikmat. Beda dengan orang yang hatinya belum kaya, punya mobil dari motor ganti mobil, mobilnya hilang balik motor, stres. Paham bedanya? Nah itu berarti belum suki. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, wa jamalahu syamlahu, dan Allah jadikan keluarganya itu bisa terkumpul, urusannya bisa beres. Mangan orang mangan yang penting kumpul tadi lo ya. Syamil itu bisa keluarga, bisa urusan. Jadi urusannya keluarganya semua Allah dikumpulkan. Ini kekayaan yang luar biasa. Dan yang terakhir poinnya buat orang yang semangat akhirat, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia mendatanginya dalam keadaan menghinakan diri, dalam keadaan tunduk. Dunianya ngemis, tulung aku tomponen. Terima cintaku, kata dunia begitu. Ambil aku, ambil aku. Drosor tuh marani dia dunianya itu. Dianya nyantai saja. Ya, kalau pengen ya diambil, nggak pengen nggak diambil. Sudahkah kita seperti itu? Nah, kenapa kita belum seperti yang ini? Jawabannya adalah lanjutan sabda Nabi Muhammad SAW. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang semangatnya, pikirannya, tujuannya, cita-citanya, hasratnya mikir dunia, ja'alallah, maka Allah menjadikan faqrahu baina ainaihi, matanya selalu melihat kefakiran, takut miskin, takut nggak punya, besok makan apa, nanti bagaimana, kuliah anak nanti bagaimana, bisa bayar atau tidak. Faqrahu baina ainaihi, selalu merasa nggak bisa mencukupi, selalu merasa nggak bisa mendapatkan. Faqrahu baina ainaihi. Beda orang yang sugih, insyaallah iso, yang satu apa ya iso, insyaallah bisa, yang satu apa bisa, apa mungkin. Faqrahu baina ainai, kefakirannya ada di depan matanya, delok fakir terus, delok miskin, itu belum cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah mencerai-beraikan keluarganya, mencerai-beraikan urusannya, ngurusi apapun berantakan. Ya, ngurusi apapun berantakan. Kalau kita merasakan seperti itu, solusinya bukan manggil pakar-pakar, tolong ini perbaiki perusahaan saya, tolong perbaiki usaha saya, tolong ganti nama pabrik saya, bukan itu solusinya. Solusinya hatimu kemana? Hatimu kemana? Dan yang mengerikan yang terakhir ini kalimat Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali sesuai takdirnya. Pagi keluar, mau subuh balik, ya itu mau sak menunggu, nggak mungkin lebih, nggak mungkin lebih. Jadi resep sugih gampang atau susah? Apa? Hatinya ngapain? Merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan punya Allah. Dibuktikan bagaimana? Yang dikejar ridha Allah, yang dicari janji-janji Allah di akhirat, yang diidamkan perjumpaan dengan para nabi, para malaikat, para rasul, yang dipikir adalah akhirat. Ketemu apapun arahnya akhirat. Sugih kita. Jadi gampang atau susah? Gampang, nggak susah. Itu mudah. Cuman kita kurang latihan. Kita udah terlanjur latihan ngitung. Mau beli motor aja ngitung. Gaji sakmene, susu sakmene, beras sakmene, gak cukup. Betul ya? Lebih bukankah suruh ngitung? Iya suruh ngitung, tapi ini lain, ini udah keterlaluan ngitungnya ini. Takut ya, takutnya takutnya di depan. Jangan begitu. Jangan pernah merasa takut. Wong kita ini punya Allah. Kita punya Allah.